Ini apa filosofinya Ramadan penuh cinta ini, Pak? Ada pelatihan guru Al-Quran bahasa isyarat dan berbagi Al-Quran Braille. Betul. Nah, ini gimana prosesnya? Ya, Pokoknya selama diskusi dan ngobrol dengan Lazis sepanjang berapa tahun saya di sini tidak pernah ada lepas kata Palestina. Itu menunjukkan bahwa komitmen kita sangat tinggi untuk itu. betul. Ya. Ini apa yang terbaru? Ramadan penuh cinta untuk Palestina dan Rohingya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Rozali dalam acara Peci dan Kopi. Ini edisi spesial, kita akan membahas mengenai program Lazisnu, Nuker Lazisnu, yang merupakan sayap filantropi dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan program-programnya selama Ramadan akan dikerjakan secara luas, tidak hanya dalam negeri bahkan juga sampai ke luar negeri. Bersama kita sudah hadir Direktur Program Nuker Lazisnu Haji Ending Syarifuddin. Assalamualaikum Mas Ending. Waalaikumsalam Pak Ustadz Rozali. Siap. Terima kasih telah hadir di studio. Dan teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita sebagai muslim tentu menyiapkan diri untuk memasuki bulan Ramadan. Semua dari kita berbahagia untuk masuk ke dalam Ramadan, termasuk juga pengurus besar Nahdlatul Ulama. Menyiapkan banyak sekali program. Nah, khusus kali ini kita akan membahas apa yang telah dipersiapkan oleh Nuker Lazisnu sebagai lembaga yang menghimpun, mengelola dana zakat infak sedekahnya orang yang mengeluarkan zakat infak sedekah melalui Nahdlatul Ulama. Saya lihat ini banyak sekali persiapannya ini Pak Ending. Ya. Programnya namanya keren sekali Pak. Namanya adalah Ramadan penuh cinta. Wah. Dan ini berisi belasan program. Ya. Sebelum kita bahas satu-satu programnya, ini apa filosofinya Ramadan penuh cinta ini, Pak? Ya, makasih. Siap. Pak Ustadz Rozali. Ya. Ini nggak kerasa, kayaknya setahun yang lalu kita di sini juga ya. Setahun yang lalu kita mengerjakan Ramadan juga bareng-bareng. Dan betul. ini sudah Ramadan lagi. Ramadan lagi. Tinggal hitungan 10 hari lagi ya Ramadan. 10 hari lagi. Baik, pemirsa semuanya, Pak Rozali dan semua teman-teman se-Indonesia. Kita untuk tahun ini, Ramadan tahun ini akan mengambil tema Ramadan penuh cinta. Tentu program ini dasarnya, tema ini kita ambil karena banyak sekali kan di isu nasional maupun global ada krisis kemanusiaan yang saya kira kita sadari semua. Karena hampir semua krisis itu masalahnya itu menurut kita itu karena keringnya rasa cinta di antara kita. Berat ini. Jadi itu breakdown dari Islam yang rahmatan lil alamin tadi. Nah, cinta ini kan diejawantahkan dalam sebuah program-program yang sebenarnya moral dari semua ibadah yang dikerjakan oleh kita sebagai sebuah kewajiban itu moralnya itu moral cinta. Jadi value-nya itu value cinta. Karena itu semua aktivitas ibadah itu kalau value itu diturunkan betul deep dalam kesadaran kita itu akan menjadi energi yang luar biasa untuk proses perubahan apapun. Maka begitu kita meniatkan sesuatu, kalau dasarnya itu adalah cinta, itu menghasilkan gelombang energi yang akan memberikan perubahan yang dahsyat baik untuk pecinta maupun yang dicintai. Jadi dunia ini kan kalau fisika kuantum itu kan ada keterikatan, nggak ada yang terputus sebenarnya. Saya dengan Pak Rozali, dengan siapapun. Makanya dalam doa-doa kita itu disyaratkan, diharuskan dalam doa itu harus disambungkan antara kita tidak hanya doa untuk kita sendiri yang egois, tapi
ila jami'il mu'minin wal mu'minat ya kalau muslimin muslimin al ahya'i minkum wal amwat. Jadi yang meninggal, yang hidup harus kita doain. Karena itu menghasilkan energi gelombang yang akan memberikan perubahan dari dalam sekaligus, tapi juga berdampak buat orang lain. Jadi auranya itu aura beda Pak Rozali. Kalau kita mengerjakan sesuatu itu atas dasar cinta. Ini Itu berat sekali ini, Pak. kalau katanya Maulana Jalaluddin Rumi itu. Jadi cinta yang tak terbatas itu dahsyat sekali itu. Impactful. Baru pertanyaan pertama itu, Pak. Kita sudah ke Jalaluddin Rumi, sudah kemana-mana. Ini dahsyatnya ini. Jadi Ramadan penuh cinta itu pada dasarnya adalah untuk merestorasi kecintaan kita baik terhadap Tuhan dan juga sesama manusia tentunya. Di tengah-tengah kondisi tadi sudah disebutkan, kondisi baik di lokal, di nasional hingga global ya. Kita melihat potret apa yang terjadi di Palestina sampai sekarang ini, per kita diskusi ini masih terjadi pembunuhan, dan ini yang dilakukan oleh Lazisnu untuk mengembalikan rasa cinta kita bahwa manusia itu memiliki cinta yang dalam dan terkoneksi antara satu dengan yang lain, diejawantahkan oleh Lazisnu dalam serangkaian program selama Ramadan untuk meningkatkan kecintaan kita dalam program namanya Ramadan Penuh Cinta. Catat bos, berat ini. Nah, Ramadan Penuh Cinta ini kan isinya banyak sekali programnya itu bandingnya. Banyak sekali dan ada sasarannya masing-masing. Ada 11 program ini kalau tidak salah. Bisa dijelaskan satu persatu agar orang-orang nanti yang mau nyumbang, nah ini penting ini, yang mau kira-kira saya mau berkontribusi untuk masyarakat kita yang ada yang memberikan paket alat ibadah. Nanti ikut yang mana? Saya ingin menyumbang untuk teman-teman kita di Palestina, ikut yang mana? Nah, kan gitu. Silakan Pak Ding. Kita punya berapa program ini selama Ramadan ini? Itu tercatat ada 11 program ya. Tercatat 11 program. Ada 11 program yang sedang kita persiapkan. Pertama Green Ramadan. Green Ramadan. Green Moss. Green Moss, Green Ramadan. Jadi itu nggak bisa dinafikan bahwa dalam proses kehidupan gitu, jadi selain hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Hablum minal alam. Makanya di 5 pilar program kita itu ada nuker hijau namanya. Oh oke. Jadi nilainya nuker global, nuker hijau itu diturunkan dalam program ini menjadi bentuknya Green Ramadan, Green Moss itu. Apa ini masjid ini selama Ramadan mau diapain? Nah, masjid itu menjelang Ramadan ini kita sedang mengupayakan agar seluruh masjid itu membangun suasana yang membuat enak orang beribadah di bulan Ramadan. Sampah tidak bertebaran, jadi pengelolaan sampahnya dikelola dengan baik gitu. Termasuk juga karpet-karpetnya sampai bau. Oh oke. Karpet, sajadah, mau kena. Iya, kalau bau sujudnya sebentar itu kan mengganggu juga. Mengganggu. Kecuali kayak Pak Ustadz Rozali yang sudah tidak ya. Sudah sambungannya dengan Allah udah cukup kuat gitu. Jadi apapun yang mengganggu udah nggak ngaruh gitu. Berat ini. Oke. Jadi kayak lingkungan masjid itu diupayakan sebersih mungkin. Jadi itu yang disebut dengan Green Ramadan. Green Ramadan. Lalu kemudian kayak sampah-sampahnya juga termasuk adalah nanti dikelola gitu ya Pak Andi, sampah-sampahnya. Ada nanti kita akan kita bicara berapa masjid ini kira-kira? Ini lagi ada beberapa masjid yang minta. Tapi yang nanti tentu ini tidak hanya sendiri ya. Karena Lazisnu itu posisinya kan dalam implementasi programnya harus juga bekerja sama misalnya dengan LTM, Lembaga Takmir Masjid. Jadi terkait masjid ini, kecuali ada permintaan dan LTM siap ya kita harus bersama-sama untuk memungkinkan bahwa program Ramadan di masjid-masjid itu berjalan cukup baik dan semarak dan tidak terganggu oleh sampah-sampah yang
kurang yang mengganggu gitu. Ini saat program pertama ini misalnya ada publik atau instansi atau siapapun, ini menarik nih, saya pengen terlibat. Itu bisa nggak? Sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Misalnya ada siapapun lah, termasuk corporate misalnya. Ya. Ini menarik, saya ingin terlibat. Itu gimana itu? Betul. Caranya, dia ngambil bagian apanya? Nanti kan kita tentu mengajak LPBI misalnya, Oh ya. Tim Sus Sampahnya. Karena tadi kita sudah berbincang meeting dengan LPBI untuk realisasi beberapa program yang bisa kerjasamakan termasuk program ini. Karena kemarin LPBI sudah launch program Bank Sampah Nasional. Nanti tinggal dikawinkan dengan itu. Betul. Di masjid. Kalau Betul. bunga sampah itu di masjid. Dan kita pastikan bahwa pengelolaan sampah itu nanti orang yang memang expert ya. Jadi kita ini kan hanya mendorong. Lazisnu mendorong agar program-program ini bisa berjalan dan expertise-nya nanti diundang dari beberapa pihak termasuk saya kira LPBI. Betul. Nah, masjidnya itu kan kita sudah punya lembaga takmir masjid. Betul. Ya. Jaringan Masjidnya itu kan sudah ada semua. Oke. Jadi sudah nggak cari-cari lagi. Betul. Mantap ini. Oke, kita itu baru program yang pertama Pak Anding ya. Program yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah ada pelatihan guru Al-Quran bahasa isyarat dan berbagi Al-Quran Braille. Betul. Wah ini jadi orang-orang yang yang tidak bisa melihat, difabel, dikasih Quran Braille dan pelatihan untuk guru bahasa isyarat. Nah ini gimana prosesnya? Ya sama ya kan concern kita itu sebenarnya tugasnya Lazisnu itu untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok yang selama ini tidak mendapatkan akses yang baik itu kita harus mendorong agar mereka mendapat akses yang cukup. Jadi kelompok-kelompok rentan lah ya. Kelompok rentan. Karena memang Lazisnu itu memang kan menjembatani sebagai lembaga mediator antara orang kaya dan orang mustadafin. Ya, mustadafin. Jadi intermediary institution. Jadi yang akan menggabungkan kesadaran orang-orang kaya muzaki dengan kelompok mustahik. Nah ini termasuk diantaranya adalah tentu kelompok difabel ini yang termasuk kelompok rentan. Iya ini rentan sekali ini karena jarang, mungkin setahu saya mungkin ini terbatas ya orang-orang yang memiliki program ke situ. Nah ini Al-Quran bahasa isyarat ini kan baru nih, relatif baru, mungkin setahun 2 tahun lah. Kalau Braille saya pernah melihat. Kalau Braille kan udah sering kan. Kalau Al-Quran bahasa isyarat itu khusus orang yang memang tunarungu. Jadi kayak ini, jadi ada khusus sendiri dan memang harus dilatih. Dan gurunya ini kan sekarang nggak susah, makanya perlu pelatihan gurunya dulu. Karena ini melatih guru ngajinya. Melatih guru ngajinya. Untuk agar teman-teman yang tunarungu itu bisa baca Quran. Betul. Wow. Jadi kayak di TV-TV kalau ada acara itu. Ya kalau TV-TV kan kalau orang baca berita itu kan ada ini. Tapi ini kan Quran yang khusus, diajarkan. Abjad huruf Arab. Ini tantangannya saya membayangkan berat ini Pak Anding. Selama di jalan misalnya partner untuk ngajarnya gitu-gitu. Tapi sudah ada ya. Dengan institusi mana itu kalau boleh? Itu perorangan sih. Oh perorangan ya. Ada perorangan yang memang di-hire memang ahli. Memang kebetulan dia yang menciptakan bahasa isyaratnya. Al-Quran bahasa isyaratnya beliau yang ciptakan. Dan bersedia untuk jadi tutor, untuk trainer, untuk jadi semacam training of trainer lah nanti. Iya, kayak TOT-nya kan. Kayak TOT-nya, training of trainer. Karena dia ngajar gurunya orang tunarungu agar yang tunarungu bisa juga baca Al-Quran. Wow, menarik ini. Yang selama ini kita undang kan biasanya yang tidak bisa melihat tapi dia menjadi korek kan. Tapi kalau tunarungu ini kan belum lah. Jarang sekali. Baru sekitar 5 tahunan lah. Oh iya ya, sangat baru ya ini ya. Jadi sudah terbuka sekali untuk berbagai kelompok termasuk yang
memiliki keterbatasan dalam berbagai hal. Nah, yang ketiga ini ada berbagi Al-Quran ke pelosok negeri. Berbagi Al-Quran ke pelosok negeri. Jadi ini mengirimkan Quran ke daerah-daerah yang jauh ya. Iya. Yang utama di mana itu, Pak? Daerah 3T lah. Nah, ada di Papua, ada Maluku, ada tentu ini harus sesuai dengan kaidah dakwah di NU. Apa itu? Nggak boleh membagikan Quran kepada orang yang non Muslim. Oh, oke. Hanya kepada masyarakat Muslim yang di situ yang selama ini Qurannya sudah sobek, sudah rusak, butuh Quran baru itu yang ini. Jadi benar-benar kita kasihkan kepada Muslim yang membutuhkan Quran, bukan dakwah terus ngasih Quran ke orang beragama lain gitu. ya atas dasar saya berdakwah gitu. Oh, itu nggak boleh itu kalau di NU itu. Jadi yang kedua juga sama sekaligus pengiriman dai-nya. Dai Nusantara. Oh, jadi ini sekaligus pengiriman dai Nusantara. Oke. Walaupun titiknya tidak sama ya. Tidak selalu sama dengan pengiriman Al-Quran ini. Kalau dai-nya yang disiapkan di dalam negeri itu ada berapa kira-kira? Ada 20 titik. 20 titik. Jumlah dai-nya? Jumlah dai-nya ya 20. Oh, 20. Ada 20. 20 titik itu. Sebulan penuh itu di sana? 15 hari. 15 selama hari. Puasa. Oke. Jadi sebenarnya kita sudah siapin program ini setahun. Dari tahun sebelumnya. Kita bekerja sama dengan Al-Hikam. Al-Hikam. Pondok pesantren Al-Hikam Depok. Dan kita identifikasi banyak sekali pesantren yang sudah melakukan. Pesantren Sidogiri, Nurul Jadid, pesantren Situbondo. Nah ini kita kedepannya justru mau membangun kerjasama. Jadi kita bantu program-program pesantren yang sudah membangun kerjasama dengan pesantren-pesantren di daerah perbatasan tuh, daerah 3T, agar kita support nanti. Tidak hanya di bulan Ramadan. Jadi membangun dai yang tadi yang inklusif, yang memberikan pendidikan agama yang moderat, yang wasatiyah. Artinya ini programnya sebenarnya sudah ada. Sudah ada. Terus Lazisnu mengorganisir dan mensupport program-program itu. Betul. Nah, selama bulan Ramadan khusus 15 hari. Khusus 15 hari. Di beberapa titik, ada di Papua, ada di Maluku, ada di Kalimantan Timur, ada di Kalimantan Tengah, ada di Maluku itu bahkan di Pulau Buru. Wow. Ya, pokoknya daerah-daerah yang selama ini memang tidak tersentuh dan mereka butuh. Ini kan atas dasar permintaan ya. Oh, by request ini. Request. Ada sebelumnya sudah mendapatkan permintaan yang banyak. Jadi pesantren-pesantren itu kan banyak sekali yang sebenarnya sudah membangun itu, tapi selama ini nggak pernah di blow up. Jadi jalan aja, benar-benar pure mereka mau berdakwah dan nggak mau dipublikasi. Nggak penting orang tahu apa nggak tahu gitu. Jadi khas NU sekali. Seolah-olah itu tidak ada. Tidak ada, padahal kita sudah melakukan semua, cuman nggak di blow up lah. Tidak diinformasikan secara luas. Jadi dalam hal ini sebenarnya programnya ini sudah ada, dan saya ingat memang di pesantren-pesantren itu ketika Ramadan sering sekali mengirim santri seniornya ke daerah-daerah yang Islamnya masih terbatas, Muslimnya masih terbatas, untuk berdakwah di sana, ngajarin ngaji musola kecil gitu ya. Nah, Lazis di sini dalam rangka mengorganisir itu dan memberikan support apa yang diperlukan nih gitu, disupport. Jadi mungkin ini juga bisa dilakukan jika ada kelompok-kelompok NU yang belum tahu ada program ini dan pengen mengirimkan, bisa kerjasama. Ini butuh living cost, butuh tiket. Nanti bisa dibicarakan seperti itu tuh, karena kan kasihan juga kan, ini nanti mendorong juga dakwah di daerah agar kan tugasnya NU itu tidak hanya memastikan bahwa mereka mengerti sholat, mengerti ibadah-ibadah, fikih-fikih ibadah, tapi juga memberikan pemahaman keagamaan yang benar-benar inklusif gitu, yang benar-benar moderat dan menciptakan kohesi sosial yang kuat di masyarakat gitu. Justru itu yang paling susah, Pak. Iya, karena membangun pondasi Islamnya. Betul.
Karena pelarian kelompok teroris itu justru lari misalnya ke daerah-daerah Maluku. Saya kemarin ngobrol dengan waktu di Monas tuh dengan Munas Kombes ya. Monas Kombes NU. Itu dari PWNU Maluku sebenarnya mereka butuh banget gitu. Oh, ya. Karena kombatan teroris itu justru lari ke daerah-daerah situ. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian kita. Jadi sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa dakwahnya itu NU itu benar-benar inklusif, tidak mengajak-ngajak umat lain, tapi justru kita memperkuat keagamaan yang moderat dari keagamaan yang wasatiyah dari umat Islam sendiri gitu, agar mereka benar-benar membangun kohesi sosial yang kuat dengan kelompok masyarakat lain agar nggak ada lagi istilah membenci orang lain kan. Itu sesuatu yang diajarkan ulama kita gitu. Ya kalau ada yang mau masuk Islam di tengah jalan ya bisa itu lah. urusan itu lain pribadi ya kan. Itu soal ya. Tapi pada intinya kita tidak berdakwah membagikan Quran di tengah-tengah gereja misalnya. Itu yang harus, yang bisa dipastikan tidak menjelek-jelekan agama lain dan seterusnya. Tapi ini sangat menarik ini. Saya pikir karena urusannya dengan pertahanan nasional, ada kaitannya dengan itu. TNI Polri harus ikut ini, mensupport. Ya, oke. Iya, kalau perlu difasilitasi transportasinya gitu kan asik tuh. Iya. Karena kalau yang di mana ya, Papua Barat Daya ya, aksesnya itu aksesnya semua mudah transportasi di ini Pak. Jadi misalnya kita ke sana naik pesawat, pesawat nanti darat lagi, habis darat itu laut lagi 4 jam. Oh gitu ya? Iya, kita bangun masjid kan memang ada permintaan teman-teman di sana. Waktu itu kita kerjasama dengan BPKH ya. Nah, itu daerah yang dibangunkan masjid. Oh dibangun masjid. Iya paling bagus di situ sih, nggak ada lagi. Oke. Dan dimanfaatkan betul untuk kaum Muslim di sana. Itu kalau tidak diajarkan Islam secara inklusif, dia bisa malah kontraproduktif dengan komunitas-komunitas yang sudah lama di situ ya. Betul. Wah ini penting sekali ini ada di sana. Mumpung juga Ramadan, dikirim Quran, dikirim dai yang inklusif, mengajarkan pemahaman-pemahaman keislaman yang bisa hidup membaur dengan komunitas agama lain. Itu program baru yang ketiga, Bos. Ya. Terus yang keempat adalah Ramadan penuh cinta untuk Palestina dan Rohingya. Nah, pokoknya selama diskusi dan ngobrol dengan Lazis sepanjang berapa tahun saya di sini itu tidak pernah ada lepas kata Palestina. Itu menunjukkan bahwa komitmen kita sangat tinggi untuk itu. Betul. Ya. Ini apa yang terbaru? Ramadan penuh cinta untuk Palestina dan Rohingya ini. Ini nanti dengan teman-teman Poros, perkumpulan organisasi zakat, kita juga akan kolaborasi kebaikan, joint collaboration untuk Palestina. Ini insya Allah ini lagi diskusi intensif. Mudah-mudahan sebelum Ramadan kita akan ke Mesir. Ke Mesir akan dulu. ada perwakilan teman-teman yang bergabung di Poros itu. NU, Muhammadiyah, terus Hidayatullah, ya, di Persis, dan yang lain-lain itu akan bersama-sama mengirim bantuan karena kebetulan sekarang sedang gencatan senjata, jadi masih cukup memungkinkan untuk masuk ke Palestina melalui Mesir. Kalau kemarin-kemarin kan susah kan. Iya. Nah yang paling terbaru dari kita sekitar sebulan yang lalu, kita sudah pas gencatan senjata, seminggu gencatan senjata kita sudah kirim 5 ambulan. Melalui Mesir, kerjasama dengan Baituz Zakah was Sadaqah punyanya Grand Sheikh Mesir. Gitu. Kemarin sudah dikirim, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Itu semua donasi yang sudah diberikan oleh melalui Lazisnu, insya Allah semua kita salurkan dan dipertanggungjawabkan dengan baik gitu. Karena memang mitra-mitra kita juga lagi coba memungkinkan melalui mitra kita di dalam, nanti kalau dari Mesir bisa masuk ke Palestina ya kita masuk. Tapi kalau cukup nanti mitra kita yang di Mesir ya kita
hantar sampai Mesir untuk ke Palestinanya nanti mitra kita. Siap. Baik di Palestina baik di Mesir maupun di Palestina. Kalau butuh yang ngeliput gitu bisa juga kita diajak. Siap. Iya. Boleh juga itu. Nah, termasuk Rohingya juga. Oh iya, Rohingya. Teman-teman kita Rohingya yang di Aceh ya. Yang di Medan juga banyak ya, di Aceh. Kemarin kita sudah sebelum 2 bulan yang lalu kita sudah mengirim utusan kerjasama dengan UNHCR. Via UNHCR, mendistribusikan bantuan ke Aceh, ke pengungsi Rohingya yang di Aceh. Jadi memang ya jenis masalahnya berbeda. Iya, masalahnya berbeda dan itu butuh butuh memang kebijakan negara ya. Karena kan kita belum meratifikasi undang-undang tentang pengungsi ya. Refugees itu jadi masih perlu jalan panjang nih. Memang masalah Rohingya itu saya juga pernah menulis dan melakukan wawancara dengan stakeholder. Memang masalahnya juga cukup rumit sekali. Di negaranya nggak diterima lalu menjadi pelarian. Tapi lepas dari semua itu kita wajib untuk memanusiakan manusia. Betul. Karena kayak stateless jadi. Stateless. Mereka stateless. Akhirnya UNHCR yang megang, terus di Aceh juga timbul persoalan dengan komunitas lokal. Jadi kasihan sekali dalam perspektif kemanusiaannya. Lazisnu datang untuk membantu. Padahal kalau pas di Aceh itu warna kulitnya, wajahnya kan mirip-mirip sama orang Aceh. Kalau anak-anak itu main gitu, kita nggak bisa bedain. Tapi kalau sudah ngomong baru nggak bisa ngomong Indonesia terus ngomong apa baru ketahuan. Memang sejarahnya juga sejarah interaksi antara Aceh sebagai pintu masuk ke Indonesia itu cukup dekat di sana itu. Nah, ya itu ya, kondisi politiknya berubah, terus kemudian dia ada di pulau namanya Kok Bazar di atasnya Aceh itu tempat penampungan. Dan di situ nanti masuk melalui pelaut-pelaut ilegal dalam tanda kutip memasukkan ke Indonesia. Karena Indonesia yang paling mudah dimasukin, kalau ke Malaysia susah. Jadi kita yang punya banyak. Ada juga kemarin di Malaysia juga kan ada kebetulan kalau ikut perahu itu kan asal masuk aja kan. Jadi terpisah keluarganya. Terpisah, ada yang di Malaysia, ada yang di Indonesia. Jadi melalui komunikasi antar teman-teman yang di Malaysia dengan di Indonesia, akhirnya kemarin udah disambungin ketemu gitu. Akhirnya ketemu ya. Iya. Jadi benar-benar kasihan karena tempat penampungannya di Aceh itu di pinggir-pinggir pantai. Jadi kalau air pasang itu masuk. Air ke rumahnya itu. Iya. Oke, itu keempat paket cinta untuk Palestina dan Rohingya. Ada paket cinta ibadah. Ini apa ini? Paket cinta ibadah ini? Ini hanya menegaskan saja pentingnya kita membantu mustahik, kelompok-kelompok mustadafin itu, yang kelompok yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Nah, selama biar mereka khusyuk dalam beribadah. Kita kasih bantuan paket alat ibadah. Isinya apa aja nanti? Kayak kopiah, kayak sarung, kayak baju koko kayak gitu. Oke. Lebih membantu peralatan ibadahnya. Makanya namanya paket cinta ibadah. Nah, ini teman-teman yang di sana nggak perlu kaya untuk ikutan ini. Nyumbang atau join di program ini, kirim donasinya ke Lazisnu. Nah, ini saya mau ikut ini gitu kan, bisa kan ya? Bisa. Oke, ini ada lagi paket berbuka dan sahur. Nah, ini sangat biasa. Common sekali setiap Ramadan. Betul. Dan kita melakukan buka dan sahur karena banyak sekali orang yang membutuhkan ya. Betul. Ini nanti di mana ini Panding rencananya yang akan banyak paket berbuka dan sahur ini? Yang pasti di Masjid PBNU ya, itu rutin Masjid PBNU dan beberapa masjid-masjid yang kita kerjasama. Karena nanti juga ini kita sebenarnya paket berbuka makan berkah bergizi. Saya kira makan siang gratis ini Ramadan. Ya tetap gratis, bergizi gratis juga. Jadi berbukanya nanti kita kita setiap di luar bulan Ramadan setiap Jumat selalu bikin begitu. Betul. Nanti tiap Jumat kita akan bikin program
makan bergizi gratis. Jadi tidak hanya pemerintah, tapi mendorong juga agar masyarakat juga dibiasakan dengan program yang berbagi. Jadi setidaknya mereka juga ikut berbahagia seperti kita makan lah, cukup gizi lah gitu. Gizi seimbang. Lalu ada selanjutnya adalah peringatan Nuzulul Quran. Ini di mana ini kita bikinnya? Peringatan ini sedang kita pikirkan untuk insya Allah kita ngundang dai yang relatif populer di kalangan milenial gitu. Jadi kita segmennya segmen anak muda ini. Anak muda. Ya nanti adalah narsum yang nanti nggak perlu saya sebutkan sekarang. Berarti ini akan digelar di perkotaan lah ya kalau pasti ya. Gaya-gayanya begini. Nanti entah di masjid atau yang pasti di daerah perkotaan. Iya, oke. Tinggal menyesuaikan karena ini harus koordinasi juga dengan PBNU ya. Ya, betul. Kita sedang diskusikan dengan sampaikan ke PBNU desain kita seperti apa. Kita harapannya tentu karena kan ini juga harus kerjasama dengan LDNU. Betul. LDNU kan lagi ada program kan, memanggil dai-dai. Kita juga punya program Dai Ramadan Nusantara dan Go Global. Nah, yang Go Global ini kayaknya sudah berapa tahun ya? Sudah ya. Sudah berapa tahun. Nah, kali ini negara apa aja yang kita utus itu dai-dai? Ini kita tetap ya ada Hong Kong, ada Taiwan, ada Korea Selatan ya? Iya, Korea Selatan. Terus Australia, Timur Leste. Oh, Timur Leste. Nah, masih. Oke. Ini lagi dijajaki kemungkinan Jepang ya. Oh, Jepang juga ya. Karena kan kita lagi membangun masjid di sana. Iya. Lagi ada masjid, ada 2 masjid yang sedang kita bangun. Dan kita juga sudah campaign program ini dan sekali kemarin atas arahan PBNU kita sudah kirim bantuannya. Donasi dari masyarakat sudah kita sampaikan. Oke, jadi ini ada berapa dai Mas yang kita kirim ini? Nanti kan ada pelatihannya juga kan itu. Nanti bareng LDNU yang Kapan target berangkatnya? Hamin berapa? Itu di awal Ramadan. Awal Ramadan. Dan 15 hari juga? Iya, tanggal 27 kalau nggak salah 27, 28, 29 itu ada pelatihan. Oke. Ada pelatihan dulu, jadi pengetahuan mereka soal daerah-daerah lokus masing-masing, kebiasaan budaya negara masing-masing, karakternya masyarakat, sasaran programnya seperti apa, mereka harus mengerti. Yang kedua, soal cara melaporkan program. Cara membranding program juga. Jadi mereka dilatih, dai-dai juga dilatih caranya membuat video. Konten-konten gitu. Iya. Lalu kemudian ada ngaji fikih filantropi Islam virtual. Ini pengajian virtual pengajian virtual. Ini berapa tiap malam atau bagaimana? Ini tidak tiap malam seperti itu. Jadi kita selama sebulan itu ada beberapa, tapi kita lagi ngajak ada mitranya insya Allah. Jadi kita ada mitra yang sudah biasa melaksanakan ngaji online. Nah ini narsum-narsumnya juga nanti temanya khusus puasa terkait lazisnu itu ini ada tema-tema terkait zakat ya. Zakat, infak, sedekah yang fikih kontemporer lah terkait ZIS itu, terkait filantropi. Mulai misalnya kerjasama dengan bagaimana konsep kerjasama, misalnya zakat saham kayak apa gitu. Zakat kripto misalnya. Kan ada donasi, ternyata di komunitas kripto itu kencang juga program donasi, Pak. Nah ini Lazisnu sedang beberapa kali meeting sudah dengan teman-teman ekosistem kripto ini. Ya, karena kita juga harus hati-hati nih, karena harus tentu menyesuaikan dengan fatwa-fatwa dari kiai kita seperti apa hukumnya ya. Untuk itu kan kalau tidak salah Lazisnu itu bikin nuker global kan ya? Ada ya. Ada program-programnya, kita juga terlibat itu di program-programnya. Ada pengajian perempuan pandai kayaknya yang lagi ongoing pendaftaran itu.
Perempuan pandai AI. AI ya, perempuan pandai AI. Jadi ngajarin AI untuk perempuan-perempuan. Ini sedang buka pendaftarannya teman-teman perempuan, monggo daftar, itu gratis dan bagus banget. Nah, yang nomor 10 ada mudik dan balik gratis. Nah, ini tiap tahun juga kita buat. Mudik dan balik gratis. Tiketnya susah bos kalau udah mau mudik itu. Jadi mahal. Betul. Ini kan kita sebenarnya belajar dari sejarah kita sendiri. Susahnya pulang kampung dulu. Susahnya pada pulang saat kampung. jadi aktivis kan. Betul. Di Jakarta gitu. Padahal di 10 hari terakhir itu kan katanya teman-teman etkun minanar kan. Apa itu? Menjaga dari api neraka. Ya. Itu diterjemahkan oleh teman-teman itu gimana caranya pulang naik AC, Pak. Biar gak kepanasan. Karena yang kan yang kalau pulang kampung panas. Iya kan, pulang kampung biasanya 10 hari terakhir kan pada pulang kampung. Jadi kalau ada 10 hari terakhir etkun minanar, kata teman, definisi operasionalnya itu prakteknya itu gimana caranya kita pulang kampung bisa naik AC. Nah, bisa. Menarik itu. Kalau nggak AC lumayan itu. Iya. Ini mudiknya gratis dan baliknya juga. Baliknya kita usahakan begitu ya. Ini coba kita lagi cari mitra yang memungkinkan bisa dua-duanya. Jadi ada nanti ada spot-spotnya, titik-titiknya di daerah kan. Kalau kemarin kan di Jawa Timur itu sampai Madura, Banyuwangi dan Blitar. Blitar Tulungagung. Terus ada Jawa Tengah, Semarang, dan daerah selatan ya, Jogja. Terus ada Lampung, ada Palembang. Nanti ini lagi kita jajaki apakah perlu Jawa Barat, perlu apa enggak gitu. Misalnya daerah Pangandaran yang paling selatan gitu. Yang jauh ya, Pangandaran. Ini menarik ini, mudik dan balik gratis. Harus download aplikasi Lazisnu. Harus cepat daftar. Iya. Daftarnya nanti di mana, Pak? Ada online. Oke. Jadi kita akan disiapkan ya secara online ya. Tapi kita sedang ini ya, karena kalau dibuka online itu pengalamannya memang sudah bisa daftar ternyata nggak berangkat. Ini yang kasihan kan, kosong akhirnya. Gitu. Terus berarti nanti akan dicari mekanismenya. Mekanisme agar tiket yang sudah diambil itu digunakan. Bukan nggak ada ini, tapi ada biar dipakai kan. Mubadir, innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin. Bukan begitu, Pak? Iya, nggak sempurna juga kan, udah ngurangi jatahnya orang, puasanya kan. Betul, pahalanya dikurangin. Oke, yang terakhir adalah ada bingkisan sembako Ramadan. Ini sasarannya tetap kan Ustadz Afin ya, sasaran. Tapi bentuknya adalah sembako kalau yang ini. Kalau yang tadi adalah paket apa namanya, alat pakaian untuk ibadah. Kalau ini sembako. Ada 11 ini ya. Ini kalau boleh tahu mitra-mitra yang sudah komit untuk bareng gitu-gitu. Ini apakah sudah ada atau terbuka untuk siapa saja untuk terlibat atau gimana? Ada yang sudah ada. Ada yang sudah ada. Ya? Kayak dai sudah, kayak bingkisan alat ibadah itu sudah ada dengan BPKH ya. Iya. Dan ada mitra-mitra lain lagi, termasuk nanti kan distribusi bingkisan Ramadan itu kan banyak, ada dari yang rutin Pak JK misalnya. Iya, kan. Pak JK itu rutin sekali. Banyak sekali. Dari mitra-mitra yang biasanya kalau bantuannya Natura itu ya kita distribusikan di daerah-daerah terdekat. Tapi ada misalnya kayak zakat ya, kan zakat pengumpulannya lumayan juga tuh. Ya, jadi betul. Zakat kita kirim ke daerah, ke daerah-daerah yang terutama yang ada lazisnunya, ya, yang membutuhkan perhatian kita. Nah, lagi-lagi itu kita selalu siapkan daerah-daerah yang daerah 3T ya. Ini kan program itu di level Lazis PBNU. Betul. Yang bisa jadi kan Lazisnu ini kan banyaknya itu di bawah ya. Betul. Bisa jadi di bawah itu di daerah-daerah di provinsi atau kota, bahkan di ranting di desa itu ada yang ikut, ada juga yang berbeda kan programnya. Betul. Sangat menyesuaikan. Betul. Dan di program ini pasti jumlahnya besar sekali, banyak sekali, Pak Andik. Itu saya kebayang bagaimana kita ininya ya,
mekanisme konsolidasi laporannya gitu-gitu. Karena saking banyaknya ya, saking banyaknya. NU itu kan yang paling banyak ada di bawah-bawah itu. Betul. Tapi ini kemudian diupayakan agar bisa setara gitu, ada upaya begitu ya, atau diserahkan kepada masing-masing. Jadi kita khas NU itu nggak bisa terlalu diketatin gitu. Jadi otonomi daerahnya itu mereka sangat otonom kan cabang-cabang ini. Mereka butuh apa ya bikin program begitu. Betul ini. Walaupun kita tetap temanya sama se-Indonesia. Oh, temanya sama. Temanya tetap logonya segalanya kita yang kirim ke daerah. Jadi semua desain spanduknya, balihonya sudah kirim dari ini kita. Tinggal mereka filenya nanti dirubah-rubah dikasih nama sesuai daerahnya masing-masing. Dan programnya juga disesuaikan. Betul, ada yang sama, ada yang beda gitu. Ada yang khas lokalnya kan mereka butuh program yang relate dengan kondisi lokal masing-masing. Ya, misalnya di kawasan ada banjir yang terkait dengan penampungan masyarakat. Betul. Misalnya ada kawasan nelayan, kaitan dengan nelayan gitu-gitu ya. Karena kan apalagi ini kan masih di mana-mana masih ada banjir kan? Iya, betul. Betul. Bisa masih jadi banjir. Mudah-mudahan tidak lah ya. Pas puasa kalau kejadian seperti itu kan harus ada program yang juga mengcover itu. Ini pengurus LAZIS ini pulangnya paling lama berarti. Selalu. Jadi standby kita setelah itu di kantor kita. Kebetulan teman-teman yang nggak pulang itu udah standby sampai hari terakhir Ramadan, sampai pagi lebaran. Baru setelah sholat itu. Betul. Jadi biasanya kan pendistribusian itu kalau terutama yang online, yang digital, yang program kerjasama dengan mitra-mitra kayak Shopee, kayak Bukalapak, kayak bank-bank itu kan selalu close-nya di malam terakhir Ramadan, jadi jam 10 gitu. Wow. Baru ada akumulasi masuk gitu ya. Jadi biasanya dikirim malam itu mereka daerah-daerah biasanya sudah di calling duluan, disiapin. Nanti ya daerah-daerah ini siap-siap ya gitu. Iya. Jadi distribusi terakhir itu sudah mereka langsung jalan ke daerah. Iya, betul. Jadi barang ditransfer, tapi mereka biasanya sudah siap-siap uang. Iya. Jadi kayak uang talangan sebenarnya, tapi sudah ada di rekeningnya kita transfer gitu. Iya. Saya pernah juga waktu itu ada gempa Bawean, terus teman-teman NU online dapat amanah dari LAZISNU untuk membantu kan. Terus saya ditelepon. Ini ada waktu itu bantuan katanya dari LAZISNU. Oh iya. Ditaruh di LAZIS di di masjid waktu itu karena kebetulan lagi ngitung beras itu loh yang dihitung itu. Sudah ditaruh di situ dan LAZIS di ini yang menyebarkan. Dan memang itu sampai malam ya, Mas. Iya, sampai malam. Jadi pasti kita standby itu. Jadi itu setiap tahun begitu. Makanya pulangnya paling lama. Paling telat. Paling telat. Oke. Iya. Barokahnya paling banyak itu. Oke, jadi ini Ramadan sudah teman-teman di LAZISNU baik yang di PBNU, di PW, di PC itu sudah siap-siap minum vitamin dari sekarang, Pak. Biar kuat ini. Ini sampai titik darah penghabisan sampai akhir Ramadan. Nah, siapa saja berarti bisa berkontribusi. Kalau mau secara langsung berarti tinggal mengirimkan bantuannya atau donasinya atau apapun itu ke rekeningnya LAZISNU ya. Betul. Di BCA nanti kita tampilkan di layar 0681 192688 itu BCA. Kalau BSI-nya 701 5654 583. Itu yang non zakat. Yang zakat itu yang tadi yang BCA itu ya. Nah, ini berarti kalau ada partner tadi dari 11 program nih misalnya, aku mau ikut. Ini kan ada misalnya yang dai go global, terus ada kemudian orang di Australia. Rumah saya ditempati dong gitu sama dai-nya. Nah, itu kan bisa juga bisa juga. Nah, tinggal koordinasi aja. Komen aja di medsosnya LAZISNU. Dari program-program itu Bapak Ibu semuanya mau join di program yang mana? Itu tinggal ngajak tuh. Nanti join di programnya LAZISNU di program apa? Oh, saya paling cocok misalnya saya punya apa untuk digabungkan. Saya pengusaha travel. Saya ingin bantu sekalian kolaborasi mudik dan balik gratis.
saya mau menyediakan 5 bis jurusan Jakarta Surabaya. Nah, itu bisa langsung join tuh, ya kan? Oke, Pak Anding, kira-kira apa yang terakhir yang ingin disampaikan kepada teman-teman NU nih, masyarakat luas sebelum kita masuk bulan Ramadan dan Lazisnu punya program-program yang keren-keren seperti ini? Ya, saya kira Lazisnu itu butuh dukungan semua pihak, baik di internal di NU, lembaga-lembaga di NU maupun mitra-mitra di luar NU. Lazisnu terus memperbaiki diri tentu di governance-nya agar semakin profesional dan dipercaya oleh masyarakat, karena tentu sebagai pengelola dana publik maka kita juga harus bertanggung jawab ke publik. Dan alhamdulillah selama 5 tahun berturut-turut Lazisnu mendapatkan WTP dari kantor akuntan publik dan terakhir kemarin 2024. Dan kita pastikan semua program kita akan kelola dengan hati-hati, karena memang khas Nahdlatul Ulama itu dalam soal fikih itu sangat ihtiyat, sangat hati-hati. Karena bagi kami tanggung jawab mengelola dana zakat itu tanggung jawab dunia akhirat, yang nanti kalau kita salah-salah itu akan mengurangi jatahnya fuqara dan masakin yang mestinya kita lindungi, ya kita bantu dan berdayakan. Maka kami butuh dukungan dari banyak pihak, mustahik, muzaki, dan agniya, terutama mereka-mereka bapak-bapak ibu sekalian yang bercukupukan dan memiliki harta yang cukup banyak dan memenuhi syarat dari sisi haul maupun nisabnya, maka berzakatnya dengan Lazisnu. Dan nanti insya Allah Pak Rozali, kita juga ada program muzaki prioritas. Muzaki prioritas. Jadi muzaki yang rajin, rutin berzakat ke kita, nanti agak ada services, ada pelayanan gratis dari kita, misalnya ngaji gratis. Misalnya kalau mau privat kursus fikih ibadah kayak gitu. Atau butuh layanan kalau ada keluarga inti yang meninggal misalnya, dari bapaknya, dari ibunya, dari anaknya ada yang meninggal, nanti ada layanan pemulasaraan jenazah, ambulannya gratis. Oke. Ini sedang kita siapkan program itu. Jadi ada tambahan-tambahan layanan bagi muzaki prioritas yang rutin berdonasi dan berzakat ke Lazisnu. Siap. Mantap sekali bos. Ini secara aturan pemerintah pengelolaan dana publik sudah aman. Secara fikih ya jangan diragukan Pak. Ini kalau salah-salah kiainya yang marahin banyak. Kan gitu. Terus kalau istilahnya di dalam jual beli kendaraan, after sales-nya. Nah, itu tadi kayak services tambahan untuk para muzaki ini kan kayak after sales-nya ya. Agar orang itu nyaman, selain dia merasa nyaman, programnya benar, dilakukan secara ketat, nggak ada jatah-jatahan dari dari orang yang tidak ada jatah ngurangin jatahnya mustahik gitu kan. Sudah pure semuanya. Semuanya dijaga dengan ketat, didistribusikan dengan benar. Nah, ini makin ke sini terus dana pengelolaannya dan juga ini ya Pak ya, kepercayaan publik juga makin tinggi ke sini ya, karena dibuktikan dengan dana yang dikelola itu makin tahun makin tinggi. Makin tinggi. Kan tahun sebelumnya tahun 2022 itu 2022 itu 2,3 triliun pengumpulan nasional ya. Sekarang 2,7. Sekarang? Ya. 2023-nya ya? 2023 2,2. 2024 itu 2,7 sudah. Oh, wow. Berarti meningkat berapa ratus miliar itu ya. Tinggi sekali. Nah, itu bukti bahwa kepercayaan publik makin tinggi. Dan Lazis sekali lagi tidak hanya satu lembaga yang ada di PBNU. Betul. Tapi itu di bawah. Itu. Jadi kalau soal
Kalau soal kepercayaan untuk mendistribusikan, karena kan kita memang di level paling bawah grassroots kita ini kan memang kelompok yang sebenarnya butuh akses pengetahuan, Iya. akses macam-macam kan. Akses kepada pendidikan itu tanggung jawab kita semua dan saya kira pesantren dan NU itu luar biasa sumbangsihnya yang memungkinkan masyarakat tetap terakses kepada pendidikan. Walaupun memang dari sisi kualitas nanti memang harus ada dorongan, adjustment khusus gitu. Jadi karena enggak sebenarnya kan pendidikan kalau gratis ya begitu. Iya. Kan sebenarnya pendidikan mah nggak boleh gratis. Iya betul. Harus berbayar. Harus berbayar. Kalau di negara maju juga yang bayarnya juga mahal. Betul, mahal. Walaupun di beberapa negara juga support dari negara juga tinggi kan begitu. Kalau gratis gurunya nggak berkualitas, nggak ada yang mau jadi guru gitu. Oke, siap. Sudah banyak sekali yang kita bicarakan. Tinggal Anda harus sering-sering untuk berdonasi melalui Lazisno karena programnya sudah banyak tadi. Tinggal pilih. Kalau mau customize program juga hubungi Pak Anding, Direktur Program. Pak Anding, perusahaan saya mau bikin program begini. Oh bisa itu Pak, bikin program begini-begini. Sangat bisa customize. Sangat bisa. Tinggal hubungi Pak Anding, Direktur Program Lazisno. Sekali lagi terima kasih Pak Anding atas kehadirannya. Teman-teman, demikian obrolan kita. Kita jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa nanti di bulan Ramadan. Selamat beribadah. Jangan lupa donasi melalui Nuker Lazisno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.